Halo teman-teman pecinta fotografi, gue Alvin dari Rasin Indonesia. Nah hari ini ya kita lagi ada di ini pantai gokil nggak ya? Jadi pantainya nih gokil banget nih. Banyak batu-batu karangnya yang bawahnya kepotong air gitu. Kita lagi ada di Rote. Ini pantainya namanya Pantai Tiang Bendera, lucu ya namanya ya. Oke, nah terus sore ini kita bakalan langsung field test ya. Jadi ini nama segmennya adalah jadi teman-teman, kita akan mereview barang-barang fotografi ataupun apapun itu, tapi kita reviewnya nggak di outdoor, nggak di indoor gitu, karena kita butuh review lapangan gitu. Jadi yang kita tes hari ini adalah bener-bener hasil di lapangannya sendiri. Gua akan share nanti hasilnya. Nah, barang yang dites apa? Barang yang dites itu adalah lensa Tamron 17-28 ya, 28 f-nya 2.8. Lensa ini sih banyak banget yang nanyain ya, karena ini adalah alternatif selain lensanya Sony yang kalau lo mau lensa wide-nya Sony yang 2.8 kan lo harus yang GM dan harganya price-nya lumayan kan. Nah kalau ini kan price-nya masih apa ya, bukan masih bisa terjangkau lah ya untuk teman-teman daripada harus misalkan upgrade ke GM. Tapi teman-teman, gue juga akan share nanti bagaimana hasilnya, apakah kualitasnya bagus, harganya juga bagus gitu ya. Nah sekarang kita lagi ada di pantai tadi Tiang Bendera. Seperti teman-teman lihat, kita akan moto. Sebenarnya di sini area sunset, cuma mungkin sunsetnya nggak terlalu oke, tapi ya tenang aja, aman semuanya ya. Jadi gua akan kasih tahu dulu perlengkapan kita hari ini. Gue pakai bodinya A7R2. Lalu ini ada Cine-Eye. Cine-Eye 2 ini fungsinya untuk nge-reverse layar komputer lagi, layar kamera ke sini. Jadi gue bisa lihat hasilnya di handphone gitu. Terus gue juga bisa nge-record langsung gitu. Nah enaknya gue nggak usah lagi bawa Atomos yang gede-gede tuh, yang gede-gede di sini-sini ya. Jadi nggak perlu lagi, cukup bawa Cine-Eye aja buat ngasih review ke teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa dapetin first point of view ya dari kamera ini gitu ya. Terus selain tadi lensanya Tamron 17-28, gue pakai filternya HNY. Hari ini kayaknya gue bakalan pakai ND64 terus sama soft ya. Karena kenapa pakai soft? Karena gradasinya kan ini halus nih. Kalau kita pakai reverse atau hard nanti dia akan belang teman-teman. Dan ya ND-nya gue ganti ND64. Kita lap dulu, set ya. Ini langkah darurat kalau dalam masa kepepet ya. Mudah-mudahan tidak basah. Oh iya, padahal gue punya lapnya loh ya, tapi nggak apa-apa. Gosok terus ya. Nah oke, kita ambil CPL-nya ya. Enak si HNY ini, kalau gue bilang sih ini filter paling enak menurut gue, karena sistemnya slot doang. Jadi tuh si CPL-nya bisa kita gonta-ganti langsung dengan cepat ya, tanpa harus kan kalau filter yang lama nih biasanya harus nyelipin ke slot-slot itu. Terus udah gitu ini depannya magnet tuh, jadi kita bisa langsung copot pasang dengan sesuka hati ya. Oke, kita simpan dulu, cekrek. Oke ya. Oke, kita lihat dapatnya. Kita pakai ya, kita pakainya F-nya, bentar, gua harus rekam dulu. Kita rekam dulu. Oke, gua pakainya F-nya dengan pakai F11. Wah, ISO 100 f13 udah dapat speed 30 detik gitu. Ya kita coba ya. Kita coba di sini. Barusan gue coba autofokusnya pakai ND64, terus langsung shoot nih. No problem sih. Jadi autofokusnya kayaknya oke sih. Gitu. Jadi harusnya sih oke ya. Lensa wide tuh mestinya oke semua autofokusnya, karena range fokusnya tuh sedikit dibandingin yang lain. Ini udah ini belum sih? Udah jepret belum sih? Udah ya? Oh udah ya. Jadi kita lihat hasilnya. Nah kalau ngeliat hasilnya harus reviewnya di sini. Apaan tuh jatuh? Bukan. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, kita zoom ya. Oke kok. Oke ya. Ini buat lebih jelasnya mungkin nanti kita lihat di itu kali ya,
di laptop kali ya, nanti gue tampilin gitu. Oke, langitnya emang agak ungu-ungu karena mendung-mendung syahdu ya. Tapi tidak ada perubahan warna. Kita pindah ya Pak ya. Kita jalan dulu Pak, yuk. Kita harus lebih mendekat teman-teman. Nah, kita udah pindah dari kita udah pindah dari tempat yang tadi tuh ya. Sebenarnya ada video lanjutannya di sana tapi gelap. Karena ya teman-teman jadi belajar lah kalau bikin video tutorial itu jangan pas golden hour ya, jangan pas golden hour karena mataharinya tuh cepat ya. Jadi pas di video lanjutannya pas gue pindah tempat ternyata gelap ya. Jadi kita pindah ke studio aja ya. Studionya studio gue sendiri pastinya. Nah teman-teman, gue udah kita akan langsung lihat aja lah hasilnya sendiri di layar gitu. Jadi kita udah moto itu di Rote dan di Labuan Bajo, jadi udah banyak filenya. Nah kita tinggal lihat-lihat aja nih hasilnya nih ya. Oke, nah kita lihat ya hasilnya ya. Set, ini langsung ya, ini tanpa yang belum diedit. Kita coba tuh. Oke, ini pakai F berapa sih ya? Kalau dari hasil sih aman-aman aja. Tunggu, ini pakai F berapa? Kita lihat di sininya. Max aperture value mana sih F-nya? F-nya. Focal length-nya. Ada F-nya di mana dia? Oh ini di atas ada. sorry ya. F-nya ada di sini nih ya. Jadi F-nya di sini dia. Nah F-nya pakai F11. Oke. Kita coba buka di itu aja ya. Kita coba buka di Photoshop ya. Biar lebih meyakinkan karena kan ini raw. Dia cuma berapa nih? Cuma 14 mega. Oke, kita lihat. Salah. Kok itu yang kebuka. Nah, kita buka raw-nya ya. Set. Oke, nah kita buka raw-nya, kita cek. Oke, tuh kan tajam. Ya. Tuh kan ya. Terus nah mana dia? Ada CA nggak? Ada CA nggak? Kita buru, kita uber gitu, nggak ada ya. Aduh ya, emang lensanya ajib sih, cakep sih ya. Ini gua bukan sih? Oh bukan cewek. Ya, soalnya kita ganti-gantian di sana pakai apa? Pakai jaket ya. Jadi set, cakep ya. Gila. Jadi kita akan kesini bulan Juni mungkin. Jadi kalau misalkan lo mau ikut tripnya, monggo ya, ditungguin aja. Kita coba edit lagi, set. Udah ya, nggak usah banyak-banyak ya. Kan cuma buat ngetes doang. Ya. Oke tuh. Tuh ini tanpa sharpen ya. Tanpa sharpen ya. Oke lah. Oke. Kita coba cari yang ada tuhnya di ujung-ujung yang ada bangunannya. Yang kelihatan di ujung-ujungnya. Ya ini pakai F berapa? Ini F11 1/25. Mana yang ujung-ujungnya ada ini ya? Yang landscape mana sih? Gue perasaan ada motor landscape deh, yang landscape. Ini pasti bukan 7200. Ini pasti bukan. Ini 7200 F4. Ya. Oke. Nah, ini aja lah. Tapi tadi udah lihat ya ujung-ujungnya. Kita lihat ujung-ujungnya. Ya, jadi kita lihat ujung-ujungnya teman-teman. Apakah yang terjadi? Tajam masih. Nah, biasanya tuh nggak tajamnya tuh di area ujung-ujung sini, tapi ini aman ya. Nggak, siapa sih mau, sebenarnya nggak ada yang mau ngeliatin juga ke ujung sih, tapi ya segini sih buat, ini gede banget loh tuh, orang-orangnya aja kelihatan ya. Oke, enhance gimana ya? Coba ya, enhance ya, enhance, teteng jajeng. Enhance 10 second. Gila. Ini pakai M1 sih cepet pak.
tapi internetnya nggak cepet juga percuma. Enhance itu dia harus pakai internet, jadi dia harus pakai AI. Nah udah tuh, udah selesai. Kita coba ini ya, coba lihat nih. Wow. Kita lihat di sini set. Oke, cuma jadi segini. Ini ya, enhance itu nggak jadi lebih detail sih, tapi nambahin resolusi doang. Detailnya juga ya nggak bisa diapa-apain gitu. Kalau ada yang nambahin detail tuh kalau nggak salah ada program lainnya deh gitu. Tapi tuh kan bener nggak nambah detail ya. Iya tuh nggak nambah detail kok tuh ya. Tapi emang nambah gede megapikselnya mungkin ya. Tapi ya kalau gue bilang sih yang udah dapet di situ susah sih. Mungkin ya mesti mungkin megapikselnya lebih gede lagi kali ya. Tapi ini udah R2 sih, udah gede banget, udah 42 megapiksel ya gitu. Jadi so far aman banget kalau buat gue. Kita auto set. Nah jadi buat apaan capek-capek sih ngedit, pakai auto aja gitu ya. Terus kita coba kasih gradual filter, set reset dulu, reset set, turunin set. Oke. Udah miring-miring nggak apa-apa lah ya, namanya juga buat ngetes ya. Kita lurusin aja. Oke, gua agak sensi. Nah oke, tuh ya, kita 100%. Mana dia? Tak. Kita lihat keliling-keliling. Ya udahlah, nggak usah dilihat lagi. Udah ya. Jadi kesimpulannya lensa ini kalau misalkan lo mau beli sih worth banget. Kenapa? Harganya terjangkau banget, weather shield, kecil, ringnya 67. Mana sih lensanya? Jadi kalau buat gua ini lensanya udah selesai ya reviewnya. Jadi kalau buat gua sih ini lensanya tuh kecil, kecil cuma segini tuh, ya 28. Terus ringnya 67, bukaannya 28. Jadi kalau misalkan lo mau moto Milky Way juga enak gitu. Dan dia di belakangnya sini nih ada weather shieldnya. Jadi kalau lo bisa lihat di sini tuh dia ada si sealnya, ada karetnya gitu. Ini akan berguna kalau misalkan lo lagi hujan-hujanan atau apa, dia bisa lebih tahan biar nggak masuk ke sensor airnya gitu sis ya. Jadi tuh ditaruh di gelas ya. jangan. Oke, jadi kalau buat gue sih kalau lo misalkan mau beli ya beli aja silakan gitu. Tapi itu sih oke sih buat alternatif ya. Jadi kalau misalkan lo pakai mau pakai lensa GM kan, kalau misalkan lo pakai Sony kan lo harus pakai lensa GM kalau mau dapat f/28 gitu. Tapi kan dengan ini lo bisa dapat cuma beda 1 mm, tapi lo harganya bedanya hampir berapa, 10 juta lebih ya, 10 juta lebih gitu ya. Oke, segitu aja teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bunyiin loncengnya kalau misalkan videonya bermanfaat. Sharing ke teman-teman kamu. Kalau misalkan lu merasa ada yang harus diperbaikin lagi, silakan ketik di kolom komentar please ya. Jadi kita bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa, dadah.